Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Lintang Kusuma dengan NPM 250508060 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tidar. Di sini saya akan memaparkan contoh soal yang saya kuasai dari mata kuliah teori probabilitas. Masuk ke soal yang pertama, itu materi statistika. Contoh soalnya yaitu tabel berikut menunjukkan data tinggi badan dalam sentimeter dari 40 siswa. Tentukan nilai median dari data tersebut. Lalu pembahasannya, yang pertama-tama kita cari dulu letak kelas median dengan rumus N/2. N itu di sini sebagai jumlah frekuensi, yaitu 40. Jadi letak kelas median itu 40 dibagi 2, hasilnya 20. Jadi kita lihat di frekuensi kumulatif, 20 itu ada di range 150 sampai 154. Selanjutnya, kita masuk ke rumus median untuk data kelompok, yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah dalam kurung N/2 dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi kelas median, lalu dikali panjang kelas. Di sini, karena kelas median itu ada di range 150 sampai 154, maka tepi bawahnya yaitu 150 dikurangi 0,5. 150 dikurangi 0,5 yaitu 149,5. Lalu ditambah N/2-nya yaitu 20, dikurangin frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya yaitu 10, lalu dibagi frekuensi kelas mediannya yaitu 10. Lalu dikali panjang kelasnya, dari 150 ke 154 itu 5. Lalu kelas mediannya yaitu 149,5 ditambah 1 dikali 5. Hasilnya 154,5 cm. Lalu ke soal nomor 2, yaitu materi permutasi. Contoh soalnya yaitu dari huruf-huruf pada kata matematika, berapa banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk? Pembahasannya, pertama-tama kita tulis dulu huruf-huruf yang sama dalam kata matematika. Di sini huruf M itu ada 2 huruf yang sama, A ada 3, T ada 2, E ada 1, I ada 1, dan K ada 1. Lalu kita gunakan rumus permutasi N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dan seterusnya. Di sini N faktorial itu adalah 10 faktorial. 10 faktorial itu karena dalam kata matematika itu terdapat 10 huruf. Lalu dibagi 2 faktorial untuk huruf M yang sama. Lalu 3 faktorial untuk huruf A yang sama. Dan 2 faktorial untuk huruf T yang sama. Hasilnya yaitu 3.628.800 dibagi 24, yaitu 151.200. Selanjutnya, soal nomor 3, itu materi kombinasi. Contoh soalnya yaitu, di sebuah kelas terdapat 8 laki-laki dan 7 perempuan. Akan dibuat tim yang berisi 5 orang dengan syarat paling sedikit 2 perempuan. Berapa banyak kemungkinan tim yang akan terbentuk?
Pembahasannya yaitu pertama-tama untuk 2 perempuan dan 3 laki-laki. Jadi 7 kombinasi 2 dikali 8 kombinasi 3. 7 itu dari total perempuan dan yang akan diambil 2, lalu 8 itu dari total laki-laki dan diambil 3. Perlu kita ketahui, rumus kombinasi yaitu n faktorial dibagi n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Jadi, 7 kombinasi 2 dikali 8 kombinasi 3 itu sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Lalu dikali 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya yaitu 1176. Lalu yang kedua untuk 3 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi 7 kombinasi 3 dikali 8 kombinasi 8 kombinasi 2. Lalu sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Lalu dikali 8 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 7 faktorial itu kan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Lalu dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Karena di atas dan bawah itu sama-sama ada 4 faktorial, maka 4 faktorial itu dicoret, sama-sama dicoret. Jadi yang tersisa 7 kali 6 dikali 5 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Lalu dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial, lalu dikali 2 dikali 1. Karena di penyebut dan pembilangnya sama-sama ada 6 faktorial, maka itu dicoret. Jadi tersisa 8 dikali 7 dibagi 2 dikali 1. Itu sama dengan 35 dikali 28, itu hasilnya 980. Lalu yang ketiga itu untuk perempuan dan 1 laki-laki. Jadi 7 kombinasi 4 dikali 8 kombinasi 1. Itu sama dengan 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 4 faktorial. Lalu dikali 8 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 1 faktorial. Sama dengan 35 dikali 8, hasilnya 280. Lalu yang terakhir itu untuk 5 perempuan. 7 kombinasi 5 dikali 8 kombinasi 0. Sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 faktorial, lalu dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 0 faktorial. Sama dengan 7 faktorial itu kan 7 kali 6 dikali 5 faktorial, lalu dibagi 2 kali 1 dikali 5 faktorial. Karena sama-sama ada 5 faktorial, maka dicoret. Jadi yang tersisa itu 7 kali 6 dibagi 2 kali 1. Itu hasilnya 21. Lalu dikali 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikali 0 faktorial. 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Jadi 8 faktorial itu sama-sama dicoret, lalu sisanya 1, lalu 1 dibagi 1 itu 1. Jadi sama dengan 21 dikali 1 itu hasilnya 21. Lalu total itu 1176 ditambah 980 ditambah 280 ditambah 21 itu hasilnya 2457 cara. Jadi banyaknya kemungkinan tim yang terbentuk itu ada 2457. Lalu soal yang keempat itu materi irisan dan gabungan. Contoh soalnya yaitu dari 100 orang, 60 orang suka kopi, 50 orang suka teh, dan 30 orang suka keduanya. Untuk yang suka kopi, kita asumsikan sebagai A. Lalu untuk yang suka teh, kita asumsikan sebagai B. Lalu untuk orang yang suka kopi dan teh, itu A irisan B. Lalu tentukan peluang orang yang tidak suka kopi maupun teh. Jadi, yang akan kita cari yaitu peluang A gabungan B komplement. Lalu pembahasannya yaitu kita menggunakan rumus peluang A gabungan B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A gabungan B
sama dengan peluang A itu 60/100, 100 itu semesta, lalu ditambah peluang B itu 50/100. Lalu dikurangin peluang A irisan B itu 30/100. 60 ditambah 50 dikurangi 30 itu sama dengan 80/100 atau 0,8. Lalu untuk peluang A gabungan B komplement sama dengan 1 dikurangi 0,8. Hasilnya yaitu 0,2 atau 20%. Jadi peluang orang yang tidak suka kopi maupun teh itu 0,2 atau 20%. Lalu, soal yang kelima itu materi teorema Bayes. Contoh soalnya yaitu, dalam sebuah rumah sakit, peluang pasien menderita penyakit paru-paru adalah 0,15. Ini kita asumsikan sebagai A. Lalu, peluang pasien menunjukkan gejala batuk berat adalah 0,10. Ini kita asumsikan B. Lalu diketahui bahwa pasien yang menderita paru-paru memiliki peluang 0,60 untuk menunjukkan gejala batuk. Lalu pembahasannya yaitu diketahui peluang A itu 0,15. Lalu peluang B itu 0,10 dan peluang B dengan syarat A itu 0,60. Yang ditanya itu adalah peluang kejadian A jika kejadian B diketahui. Lalu kita menggunakan rumus peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang B dengan syarat A itu 0,60, lalu dikali peluang A itu 0,15, lalu dibagi peluang B itu 0,10. Jadi, peluang A dengan syarat B itu 0,09 dibagi 0,10. Hasilnya sama dengan 0,9 atau 90%. Jadi, peluang A akan terjadi jika peluang B sudah terjadi itu sebesar 0,9 atau 90%. Sekian pemaparan contoh soal dari mata kuliah teori probabilitas yang saya kuasai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.